Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Maulana dengan nomor BP 2212010 jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan soal tentang mata kuliah neraca massa dan energi yang diampu oleh Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Desi Levi Permadani MT. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Yang pertama yaitu soal 9.61. Suatu pengiring diumpankan dengan padatan basah untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang meninggalkan pengiring dimasukkan ke dalam oven yang selanjutnya menurunkan kelembapan hingga 2%. Jika pengiring dapat menangani 1.000 kg padatan basah per hari, hitunglah yang pertama berat produk yang keluar dari pengiring dan oven per hari, dan yang kedua persentase air awal yang dikeluarkan dari pengiring dan oven. Adapun penyelesaian dari soalnya yaitu langkah pertamanya yaitu kita membuat diagram soalnya. Selanjutnya kita cari S1 atau produk yang keluar dari dryer dengan rumus F dikali 1 dikurang SF sama dengan S1 dikali 1 dikurang X1. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui sehingga nanti diperoleh S1-nya yaitu 125 kg. Dan pada oven yaitu S1 dikali 1 dikurang X1 sama dengan S2 dikali 1 dikurang X2. Sama caranya dengan untuk mencari S1 sehingga diperoleh S2 yaitu 102,04 kg. Setelah diperoleh nilai S1 125 kg, lalu kita substitusikan ke persamaan F sama dengan S1 ditambah V1 sehingga diperoleh V1-nya yaitu 875 kg. Lalu setelah diperoleh nilai V1 kita dapat substitusikan nilai S1 115 kg dan S2 102,04 kg ke persamaan S1 sama dengan S2 tambah V2 sehingga nanti dapat diperoleh V2 dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai V2-nya yaitu 22,96 kg. Nah, yang pertama yaitu berat produk keluar dari dryer atau sama dengan S1 yaitu 125 kg. Berat produk keluar dari oven sama dengan S2 yaitu 102,04 kg. Dan persentase air yang dihilangkan di dryer yaitu dapat dicari dengan rumus V1 per F dikali XF dikali 100 sama dengan 875 per 900 dikali 100% sama dengan 97,2%. Dan untuk persentase air yang dihilangkan di oven yaitu V2 per FXF dikali 100 sama dengan 22,96 per 900 dikali 100 sehingga diperoleh persentase air yang dihilangkan di oven yaitu 2,55%. Lanjut ke soal 12.34. Gas yang keluar dari pemanggang perit di pabrik asam sulfat memiliki komposisi sebagai berikut. Yang pertama SO2 yaitu 7%, O2 10,5%, SO3 0,8%, dan N2 81,7%. Kapasitas panas gas bervariasi dengan suhu seperti yang diberikan di bawah ini, di mana Cp dalam kilojoule per kilomol Kelvin dan T dalam Kelvin. Untuk O2, kapasitas panasnya yaitu 25,74 tambah 12,987 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 3,864 kali 10 pangkat min 6T kuadrat. Dan untuk N2, kapasitas panasnya yaitu 27,03 ditambah 5,815 dikali 10 pangkat min 3T dikurang 0,89 kali 10 pangkat min 6T kuadrat. Untuk SO3 dan SO2 dapat dilihat pada soal. Yang ditanya itu hitunglah entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasar yaitu 298 Kelvin. Untuk mencari kapasitas panas untuk gas campuran dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu sigma YI dikali alfa I tambah sigma YI dikali beta I dikali T tambah sigma YI dikali gamma I dikali T kuadrat. Yang pertama kita cari sigma YI dikali alfa I, yaitu 0,02 dikali 25,74 ditambah 0,105 kali 25,74 ditambah 0,08 dikali 34,33 tambah 0,817
dikali 27,03 sehingga nanti diperoleh nilai sigma YI alfa I-nya yaitu 25,5756 dan untuk sigma YI beta I diperoleh nilainya yaitu 6,4477 kali 10 pangkat min 3 dan untuk sigma YI kali gamma I yaitu nilainya sebesar minus 1,5263 kali 10 pangkat min 6. Setelah diperoleh nilai-nilai tersebut, maka kapasitas panas dari campuran gas tersebut yaitu 25,5756 tambah 6,4477 kali 10 pangkat min 3T dikurang 1,5263 kali 10 pangkat min 6T. Selanjutnya, kita mencari delta H atau entalpi campurannya. Dengan mengintegralkan yaitu persamaan tadi dengan memasukkan nilai 298 Kelvin dan 750 Kelvin. Sehingga nanti diperoleh nilai delta H atau entalpi campurannya yaitu 13156,348 kJ per kilomol gas. Selanjutnya itu soal 12.37. 1 kg es pada 0 derajat Celcius dipanaskan sehingga seluruhnya berubah menjadi uap pada 150 derajat Celcius dan 101,3 kPa. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kalau peleburan air pada 101,3 kPa dan 0 derajat Celcius adalah 335 kJ per kilogram dan kalor penguapan air pada 101,3 kPa dan 100 derajat Celcius adalah 2256 kJ per kilogram. Persamaan kapasitas panas air cair adalah C sama dengan 18,296 tambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 kali 10 pangkat min 5 T kuadrat tambah 1314,2 kali 10 pangkat minus 9 T pangkat 3. Dan persamaan kapasitas kalor uap air pada 101,3 kPa adalah 30,475 tambah 9,652 dikali 10 pangkat min 3T tambah 1,189 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat, di mana T dalam Kelvin dan panas spesifik dalam kilojoule per kilomol Kelvin. Penjelasannya yang pertama yaitu ada 4 proses. Yang pertama mencairkan es batu yaitu panas laten, diperoleh delta HF-nya yaitu 335 kJ. Yang kedua itu menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Untuk kapasitas panas air tersebut yaitu 18,296 tambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 kali 10 pangkat 5 T kuadrat tambah 1314,2 kali 10 pangkat min 9 T pangkat 3. Suhu 0 derajat Celcius nantinya akan dikonversi menjadi Kelvin sehingga diperoleh nilai Kelvinnya yaitu 273,15 Kelvin dan suhu 100 derajat Celcius jika dikonversi menjadi Kelvin yaitu 373,15 Kelvin. Lalu nilai-nilai tersebut dapat dicari nilai delta H1-nya sehingga diperoleh nilai delta H1 yaitu 418,6 kJ. Yang ketiga yaitu merubah fasa dari cair menjadi uap, yaitu delta HV sama dengan 2256 kJ. Yang keempat itu menaikkan suhu uap panas dari suhu 100 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Suhunya nanti akan dikonversi juga ke Kelvin. Untuk suhu 100 derajat Celcius yaitu 373,15 Kelvin. Dan untuk suhu 150 derajat Celcius yaitu 423,15 Kelvin. Dan nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk mencari nilai delta H2-nya sehingga diperoleh nilai delta H2 yaitu 95,85 kJ. Selanjutnya dapat dicari delta H totalnya yaitu delta HF ditambah delta H1 ditambah delta HV ditambah delta H2 yaitu 335 kJ ditambah 418,6 kJ tambah 2256 kJ ditambah 95,85 kJ sehingga nanti diperoleh nilai delta totalnya yaitu
3105,45 kilojoule. Baik, sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.